Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, untuk keluarga panjenengan dan orang-orang tercinta panjenengan. Suatu hari saya ngobrol dengan teman. Dia merasa bahwa dosanya itu banyak sekali, sudah terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan selama ini. Sampai-sampai saat kita ngobrol itu, teman saya itu menangis, air matanya bercucuran. Karena apa? Karena merasa bahwa hidup ini sudah terlalu banyak dosa. Terus apa yang harus dilakukan? Mungkin di antara sahabat teras cinta pernah bertemu dengan teman atau siapapun, atau bahkan malah mengalami sendiri berada di posisi tersebut, merasa bahwa hidup kita ini sudah terlalu banyak melakukan dosa, sehingga kita merasa iki kepiye, ini kita harus bagaimana. Nah, dalam video ini Kiai Buya Sagur Yasin MA memberikan jawabannya. Seperti apa jawaban dari beliau? Monggo langsung saja kita simak bersama-sama. Siapkan wadah Anda, duduk yang tenang, rileks, yang nyaman. Monggo kita belajar bersama-sama, semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, rahayu. Di dalam Al-Quran itu ditegaskan, jangan kecil hati, jangan putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah. Jangan menghitung dosamu terlalu besar, terlalu banyak, terlalu lama. Jangan khawatir, jangan pernah putus asa mendapat rahmat Allah. Wala taqnutu min rahmatillah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa mendapat rahmat Allah. Selanjutnya Allah berjanji, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosamu. Itu bukan kata saya, ini kata Tuhan mengatakan, ku ampuni semua. Apalagi itu mencuri sekali dua kali, yang melacur 40 tahun juga dia bertobat, diampuni kok. Ada dosa yang tidak diampuni, itu dosa musyrik ya. Kata Gus Dur, ya tinggal syahadat lagi aja kok. Hebat kan Gus Dur? Iya. Ya iya. Jangan menakut-nakuti orang dengan neraka lah. Ya, jangan ditakut-takuti dengan neraka. Nyong neraka dan sorga ada di dalam dirimu sendiri kok. Karena dosa-dosamu itulah membawa siksa. Kamu akhirnya pikiran tidak konsentrasi, otaknya nggak jalan, ya, hilang semangat, putus asa, membenci diri sendiri, terlalu kecewa, terlalu sedih. Sebelum masuk neraka, sudah di neraka sekarang ini juga kok. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang kau buat kepada sesama manusia itu menciptakan sorga di dalam hatimu sendiri. Yuk kita bereksperimen. Hari ini kita bikin jahat deh, mukulin orang, mencuri, jambret, sebagainya. Di hari yang lain kita santuin anak yatim, orang-orang jompo kita kasih makan. Ada bedanya enggak? Setelah kita banyak berbuat jahat, hati kita tidak nyaman kok. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekecewaan. Betul nggak? Makan juga nggak sedap, tidur juga nggak lelap, ya, mimpinya dikejar-kejar harimau. Betul nggak? Tapi setelah kita berbuat baik, napas kita menjadi lega, badan kita menjadi ringan, tidurnya mudah, mimpinya dikerumuni bidadari kok. Betul nggak? Jadi dosa membawa siksa, kebaikan-kebaikan mencipta sorga. Itu sorga di dunia dan
Nah, jadi artinya jangan berkecil hati. Sudah bertobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Namanya tobat sambal. Nah, paham. Tobat kita semua tobat sambal semua kok. Dan Allah siap menerima sambal kamu. Dosa lagi, maaf lagi. Dosa lagi, maaf lagi. Yang penting kau merasa bersalah. Bukan bertobat formalitas, bukan sekedar astagfirullah, tapi ada kesedihan dalam dirimu. Ya Allah, aku salah, ampunilah, selesai kok. Ya, sekalipun baca istighfar, tapi kalau hatinya tidak berbunyi, ya sama aja bohong. Nah, itu persoalannya. Nah, nanti dalam proses pertaubatan itu, kalau dosa-dosa kecil mah, itu kita mendapatnya ghufran, pengampunan. Ya, seperti sholat terlambat, janji lupa, ya kan begitu. Ada keinginan berselingkuh, keinginan tapi belum melaksanakan, ya dosa-dosa yang kecil gitu, itu dapatnya ghufran. Nah, tapi kalau dosa-dosa besar seperti membunuh orang, ya kan gitu, korupsi 10 triliun gitu kan, ya kalau korupsi 1 juta mah ya dosa kecil dong. Kalau 10 triliun mah ya dosa besar namanya itu. 10 triliun tuh kalau beli cendol kelelep Cirebon gitu. Betul nggak? Beli cendol kayak Cirebon ya kelelep banjir cendol. Nah itu takfir. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha itu untuk dosa-dosa besar. Allah berjanjinya bukan memaafkan, tapi asa rabbukum ayyukaffira ankum, menutupi. Jadi dosa besar ditutupi. Membunuh sekali kita bertobat ditutupi pakai lakban. Sudah tobat diterima tobatnya ditutupi. Membunuh lagi dibuka 2 berarti. Tobat lagi terima lagi. Membunuh lagi tambah lagi 3. Seperti itu. Ya kalau dosanya sekedar nyetel bokongnya becawadur mah ya bela apa-apalah. Iya, namanya juga anak remaja sih, gimana sih akan gitu. Nah itu kan berbeda persoalannya. Iya, jadi lalu persepsi dosa sendiri dalam pikiran kita itu dipengaruhi oleh tafsir agama. Yang berbeda itu tafsir agama, bukan agamanya. Melihat wajah perempuan dosa nggak menurut kamu? Ya enggak lah, di sini ini Indonesia aja. Tapi kalau di Arab dosa, karena kita laki-laki itu tidak boleh melihat wajah perempuan. Boleh melihat wajah perempuan dihalalkan menurut agama ketika kita hendak melamar dan dipastikan akan melamar. Supaya jangan seperti beli kucing dalam karung, maka kita diizinkan untuk melihatnya. Itu pun terbatas, hanya muka dan telapak tangan. Lihat dadanya boleh nggak? Nggak boleh. Lihat betisnya, barangkali betisnya kayak padi bunting atau ya tembem. Ya nggak boleh, hanya muka. Artinya itu tafsir mereka sudah dosa. Ya kalau di sini yang presidennya perempuan, menteri perempuan, kepala sekolah perempuan, dokter, lalu gimana? Dosa dulu. Berarti orang Indonesia neraka semua gitu. Nah itu tafsir agamanya. Jadi artinya, nah untuk ukuran dosa-dosa yang kau hitung itu semuanya dosa-dosa kecil sesungguhnya. Dosa yang besar adalah yang ada di hati kita ini. Ya, yang besar di sini. Seperti apa? Mungkin kita merasanya tidak berdosa ya. Ketika kita berbuat baik, ingin nyumbang seseorang yang lagi susah,
Tapi waktu memberikannya itu sengaja dikumpulin orang banyak atau menyumbang masjid, menyerahkannya sebelum khutbah Jum'ah, sudah penuh khutbah, acara penyerahan penerimaan bantuan dari Buya Syakur Yasin 50 juta, saya bawa wartawan 4 ya, dipoto terus disiarkan di media cetak elektronik sebelumnya, terus tepuk tangan semuanya. Itu jadi modal karena saya ingin nyalon bupati. Ini namanya apa? Penyakit kepengen dilihat orang tuh, penyakit apa namanya? Nah, udah paham. Dosa enggak? Banyak orang tidak sadar itu suatu dosa. Sebaikah? Dikiranya dosa kecil. Kalau engkau berbuat baik, kepengen juga dilihat oleh orang, artinya engkau merasa tidak cukup disaksikan oleh Allah saja. Dan Allah mengatakan, sudah aku yang jadi saksi, selesai. Wa kafa billahi syahida, selesai, nggak ada urusan. Yang penting Allah tahu, selesai. Kita nggak usah kecewa. Orang nggak tahu, nggak ada urusan. Berarti kalau engkau merasa tidak cukup Allah sebagai saksi, berarti merendahkan Tuhan nggak? Ah, besar mana merendahkan Tuhan dengan melacur? Nah ini jadi persoalan ya, persepsi tentang dosa-dosa ini. Santri saya sekolahnya rajin, anaknya bersih, diurus apa saja mau, tapi dia punya sikap merendahkan saya. Ngomongnya apa? Ilmunya Buya sudah di kantong saya semua.